Inilah yang memperlihatkan sebuah bus sedang membunyikan klakson telolet saat melintas di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Karena merasa bising dengan suara klakson telolet, seorang pengendara motor memukul bagian badan bus. Tak terima dengan hal tersebut, sejumlah kru bus langsung mengejar pengendara motor tersebut dan diduga mengeroyok pengendara motor. Menurut Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan sangat menyayangkan insiden tersebut dan seharusnya tidak terjadi lantaran penggunaan klakson di kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Pihaknya juga akan mendatangi Pulbus untuk melakukan pengecekan terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila menemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengimbau untuk mengembalikan ke klakson standar. Ya, tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penegakan hukum ya. Sebelumnya sempat diberitakan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial MS tewas usai terlibat kecelakaan dan mengejar bus telolet di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mendapati perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini sudah terbongkar begini. Di tengah rintik hujan, Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 unit mobil di kota Ambon, Maluku. Diduga api berasal dari ledakan sebuah mobil yang berada di salah satu bangunan rumah warga. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Untuk sementara kebakaran di depan McD. Asap tebal akibat kebakaran menutupi ruas jalan WR Supratman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Warga pun panik berlarian dan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat sebuah mobil yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan membakar sejumlah rumah hingga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. Bahkan api nyaris merembet ke sebuah dealer mobil yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terbakar tuh ada 3 unit mobil ya, ada di depan, lalu isi rumah kami tidak bisa memastikan apa yang ada di rumah itu, tetapi menurut informasi awal bisa kami sampaikan, itu belum pasti ya, tapi sebenarnya informasi api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan yang merembet ke rumah. Itu informasi awal, saya belum bisa memastikan, masih ada penyelidikan lebih lanjut tentang itu. Tapi informasi. Sementara kasus kebakaran ditangani unit Reskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir dari berbagai aliansi berdemonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salah satu tuntutan mereka penindakan terhadap pelaku pungli yang kerap terjadi dan merugikan para sopir.
Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priuk, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer-customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mengetahui perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penyelidikan, perhiasan emas itu dicuri petugas bagasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Pihak Bandara Halu Oleo kemudian berkoordinasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang menjadi pemberangkatan korban. Dari hasil penyelidikan, pihak bandara menangkap satu petugas bagasi salah satu maskapai. Petugas juga tengah memeriksa 3 saksi dan mengamankan barang bukti berupa kalung dan cincin emas milik korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari. Jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih mengembangkan pencurian barang milik penumpang pesawat ini. Sementara pihak bandara selalu mengingatkan agar calon penumpang tidak menyimpan barang berharga seperti perhiasan di koper atau tas yang akan masuk ke bagasi pesawat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga pada saat itu kan 2020 COVID. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something.
Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Nah, insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara menggagalkan peredaran 10 kg sabu. Polisi menangkap seorang tersangka pengedar narkoba. Inilah video penangkapan tersangka pengedar narkotika di Kecamatan Medang Dras, Batubara, Sumatera Utara. Kita amankan pelaku ini, pelaku tindak pidana narkotika di sabu ya. Ah, ini kita lihat bibinya. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mengetahui adanya rencana transaksi narkotika. Satu, ini ya. Dari jauh. Dua. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kemudian membentuk tim dan melakukan pengintaian terhadap tersangka. Polisi akhirnya membekuk tersangka berinisial KS saat melintas di jalan lintas Kecamatan Medang Dras. 9. Hasilnya polisi menemukan 10 bungkus sabu dalam tas yang dibawa tersangka. Menurut pengakuan, sabu seberat 10 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Batubara. Yang KS yang bersangkutan berasal dari Deli Serdang ya. Dari Deli Serdang ya. Dengan pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas seumur hidup 20 tahun. Pihak Kapolres Batubara mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan para generasi muda. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 10 tahun diduga dianiaya dan disiram air panas oleh ibu tirinya di Medan, Sumatera Utara. Video aksi penyiraman viral di media sosial. Dari rekaman video amatir, bocah berinisial ANK menangis terseduh-seduh menahan sakit luka yang dialaminya, memperlihatkan luka merah di bagian paha. Diduga video ini direkam oleh ayah kandung bocah malang yang ada di video tersebut. Peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di kawasan Jalan Abadi. Diduga sang ibu tirinya berinisial FDS melakukan penganiayaan dan menyiramkan air panas ke tubuh ANK. Pelaku juga merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Akibat peristiwa itu, kulit anak perempuan itu melepuh dan harus mendapat perawatan medis. Pak, ASN nyiram air sama anak tirinya udah ada laporan? Belum ada. Kini pihak kepolisian resort Kota Besar Medan masih melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran video viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, perahu karet milik Basarnas yang hendak mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Maros, Sulawesi Selatan terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai. Beruntung 4 petugas Basarnas di atas perahu karet berhasil diselamatkan.
Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik Basarnas terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di Sungai Bendung Leko Pancing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet juga ikut terbawa arus deras sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung keempatnya berhasil diselamatkan oleh warga bersama petugas Babinsa setempat, meski mereka sempat terbawa arus sungai. Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Maros sendiri terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Akibatnya ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Maros terendam banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm hingga 2 meter. Ini sudah berapa lama ini banjir seperti ini, Dek? Baru ini harusnya naik. Tadi itu masih bisa dilewati, sekarang nggak bisa. Memang hujan ya, Maru, atau gimana ini, Dek? Iya, 2 hari nggak berhenti hujan, Kak. Deras, tapi biasa berhenti sebentar baru hujan lagi. Sementara untuk yang dievakuasi belum terdata, tetapi pengungsi sekarang ini masih fokus pada tempat-tempat seperti tempat ibadah. Dan segera kami bangunkan tenda-tenda pengungsian bagi mereka yang memang bersedia untuk dievakuasi, mengingat kondisi air saat ini semakin naik. Selain karena intensitas curah hujan tinggi, banjir ini juga disebabkan akibat luapan Sungai Maros yang berdekatan dengan permukiman. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Di tengah rintik hujan, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.